Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan selamat pula mengerjakan puasa. Moga-moga amal kita diterima Tuhan. Mari ini masih sambungan dari soal-soal tasawuf yang akan kita uraikan ala kadarnya. Sebagaimana diketahui, manusia itu apabila dia telah memakai fikiran dan akalnya dengan baik, itu namanya dia telah mendapat nur, mendapat cahaya. Akal dan fikiran itulah kekayaan yang utama pada manusia. Dengan akal dan pikiran itu pula lah dia menerawang, mencari Tuhan di dalam alam yang dijadikan oleh Tuhan. Sampai bertemu. Nah, disinilah dikatakan. Nur itu ialah nur ilahi. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ditiupkan nur itu pada hambanya. Dan dengan nur itu pula dia bisa menemui Tuhannya. Dan mendapat rahasia ketuhanan. Sebagaimana saudara tahu, kita mempunyai basar, penglihatan. Basar saja mungkin penglihatan mata. Tetapi ada yang lebih dalam dari basar, basirah. Antum bima fi anfusikum basirah. Kata Tuhan dalam Quran, kamu dapat melihat apa yang terkandung dalam dirimu. Jadi kalau sekiranya melihat di sini diartikan basar saja, apa yang terkandung dalam diri kita tidak kelihatan oleh mata kita. Perut kita, jantung kita, tulang punggung kita, berapa banyaknya? Itu dalam diri semua. Tetapi Tuhan Allah mengatakan engkau dapat melihatnya. Dengan apa? Dengan basirah. Yaitu perpaduan pikiran dengan akal. Itu sebabnya maka dalam agama kita disuruh selalu menggunakan akal. Dianjurkan selalu pakai akalmu, pakai pikiranmu. Maka bertemulah ayat-ayat Tuhan menerangkan keutamaan manusia karena kesanggupannya memakai pikirannya. Misalnya ayat 191 dari surat Ali Imran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu memikirkan tentang kejadian semua langit dan bumi. Ini difikirkan. Sebagaimana dahulu juga sudah kita katakan pada pengajian-pengajian yang sudah-sudah. Kita berdiri ke tepi pantai, melihat ombak berdebur, melihat kapal belayar, melihat angin berembus, mendengarkan bunyinya ombak itu ketika dia memecahkan diri ke tepi pantai. Dengan aktif pandangan kita, mata kita,
dan pendengaran kuping kita melihat. Lama-lama melihat itu bertambah mendalam sehingga mata itu kadang-kadang tidak melihat lagi. Lebih dalam dari mata yang melihat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sini keputusan. Ya Tuhanku, semua ini tidak ada yang engkau jadikan dengan sia-sia. Ini konklusi. Ini khulasah. Ini hasil dari penglihatan mata yang diteruskan oleh penglihatan hati. Banyak ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Quran. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Apakah mereka tidak memikirkan ke dalam diri mereka sendiri? Mereka tidaklah Allah Ta'ala menjadikan semua langit itu dan bumi itu, melainkan semuanya dengan kebenaran. Dengan kebenaran artinya bukan serampangan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah engkau jadikan semuanya ini dengan sia-sia. Kalau sekiranya ini pikiran kita, langit dan bumi itu dijadikan oleh Allah dengan sia-sia, tentu tidak akan begini jadinya alam ini. Sudah lama hancurnya alam ini. Nah, ini dipikirkan. Setiap pagi matahari terbit. Dan bisa dihitung. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Sampai kita tahu berapa bilangan tahun, berapa bilangan hisab. Dapat ditentukan pada waktu sembahyang misalnya. Sekarang tanggal beberapa Juli, 13 Juli, bulan puasa, sama dengan 11 Ramadan. Ya, kita mulai puasa pada hari Jumat. Jumat 1 kali dari 8. Sabtu 9. Ahad 10. Senin 11. Sekarang Selasa 12. Itu dapat diketahui. Kalau sekiranya tanggal sekian pada tahun ini memulai puasa, memulai imsak pada pukul 4 lewat 31 atau 32 menit. Nanti mulai puasanya tidak boleh makan lagi sampai sore pada pukul 4 lewat 42 menit. Itu dapat diketahui tepatnya tiap-tiap tahun. Nah, di sini kita bertanya, apakah perjalanan matahari itu serampangan? Tidak. Sehingga orang dapat mengetahui dengan hisab bahwa 1000 tahun lagi akan terjadi matahari gerhana. Nah, di sini kita berpikir, kalau begitu tidak mungkin, atau di dalam bahasa sifat 20-nya mustahil, bahwa matahari, bulan, dan bumi, dan alam yang dikelilingi itu terjadi begitu saja. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah ada manusia yang menyangka bahwa mereka itu dibiarkan saja dengan tidak semena-mena, tidak ada aturan? Tidak mungkin. Sudah yakin kalau kita ada ilmu pengetahuan bahwa
Seluruh alam ini diatur semua. Yudabbirul amr. Diatur. Mustahil tidak ada pengaturnya. Bertambah hebat peraturan dalam alam ini. Bertambah hebat pula kepercayaan kita akan adanya yang mengatur. Jadi Khaliq, pencipta. Alam ini makhluk yang dicipta. Dan kalau dia Khalik mencipta makhluk yang dicipta, si makhluk tadi mempunyai khalq, mempunyai kejadian peraturan, mempunyai huluk, budi pekerti, perangai. Ini kelihatan kalau kita fikirkan. Jadi tuan-tuan yang terhormat, semuanya itu difikirkan, dilihat. Sebagai ayat yang lain lagi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di dalam surat Al-Baqarah 219 sampai 220. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Tuhan Allah menguraikan kepada kamu segala tanda-tanda ayat, tanda-tanda dari kebesarannya, supaya kamu berfikir. Sebab itu datang hadis mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Fikirkan baik-baik bagaimana Allah mencipta. Wala tatafakkaru fi dzati. Jangan engkau fikirkan bagaimana Allah itu. Tinggikah, rendahkah, pendekkah, panjangkah, berkumiskah, berjenggotkah, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti bikin kita sendiri jadi gila. Fatuhliku wala tatafakkaru fi dzati fatuhliku. Jangan kamu fikirkan zat Allah, nanti engkau binasa sendiri. Yang engkau cari tidak dapat, nanti rupanya diperiksa kepada psikiater, jiwamu sudah mencong. Pikirkanlah yang alam ini. Segala yang kita lihat, kelihatan indahnya. Lebih baik, lebih kalau kita telah berpengetahuan. Dengan ilmu itu, kita sampai kepada iman yang disebut al-ilmu yad'u ilal iman. Pengetahuan itu membawa kita kepada kepercayaan. Jadi dengan demikian kita memikirkan bahwa sungguhnya segala yang nampak ini adalah latar belakang dari kekuasaan Maha Tinggi. Kalau sekiranya ini sudah didalamkan, inilah yang bernama nur. Nur yang ditanamkan Tuhan kepada hati kita. Kalau nur ini tidak ada lagi mata melihat, tapi sama dengan mata lola. Telinga disandang, tapi seperti telinga kuali. Tidak mendasar apa yang dilihat oleh mata kepada apa yang dilihat oleh hati. Itu namanya kita sudah kehilangan nur. Kalau dalam bahasa ungkapan orang tua-tua di Minangkabau, kepadaman suluh. Sudah padam suluh dalam jiwa kita sendiri. Jadi dengan demikian itu, sama sekali nanti menambah kepercayaan kita dan nur dalam jiwa kita bahwa Tuhan itu satu, sifatnya sempurna. Rasul-rasul yang dikirimnya benar semua. Dan kita percaya tambah lama bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan itu. Berpikir lagi, kita pun berpikir dunia ini akan habis. Kita sendiri pun akan habis.
Yang ada kelihatan sekarang ini cuma fata morgana. Dari jauh kelihatan seperti air, setelah dekati rupanya panas api. Kita nanti timbul keyakinan dengan pikiran tadi bahwa ada hidup yang lebih kekal. Yang apabila kita sudah mati, sesudah mati itu tidak ada mati lagi. Di situ kita mencapai keyakinan bahwa hidup yang kita dapati sekarang ini hidup fana namanya. Nanti setelah menutup mata baru tercapai hidup baka, kemuliaan sejati. Disinilah disuruh kita melihat itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Sampai kepada itu juga surat yang ke-30, surat Rum ayat 21. Setengah daripada ayat Tuhan itu dijadikannya bagi kamu dari dirimu sendiri akan jadi istrimu. Sesudah orang beristri, litaskunu ilaiha, dia merasa tentram dalam hidup. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dijadikan di antara kamu berdua, si laki-laki dan si perempuan setelah dia kawin, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Di sini juga dikatakan di ujungnya, fikir lagi. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu menjadi perhatian, menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala itu ada bagi kaum yang berfikir. Maka berfikir yang sahih, berfikir yang benar, ialah yang disokong oleh hidupnya hati. Bukan hati mati. Yang disokong oleh nur, oleh cahaya pandangan batin. Yang menunjukkan betapa teguhnya sifat-sifat kesempurnaan pada Tuhan. Sifat-sifat kesempurnaan, kamal, dan jalal, dan jamal. Pertama sempurna, kamal. Kedua jamal, indah. Ketiga jalal, mulia. Berpadu jadi satu. Itulah sifat Tuhan. Adapun fikir, berfikir tetapi mati hati, buta pula lah mata basirah, kosong. Inilah yang kita takuti. Kita hidup tetapi mati hati. Hendaknya walaupun kita sudah mati nanti, hidupnya pikiran itu terasa oleh orang kita tinggalkan. Maka hidup hati itu ialah karena pandangan yang jauh, membesarkan Tuhan, dan baiknya iktibar. Tentang iktibar ini nanti, insya Allah pada pengajian kita yang lain, kita uraikan pula sebagai timbalan daripada fikir ialah iktibar. Iktibar ini nanti dalam pengajiannya akan datang, kita bukakan lagi. Moga-moga puasa kita diterima Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.